Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan membuat video komunikasi perkantoran dengan mata kuliah manajemen perkantoran yang diambil oleh Ibu Ruri Nurul Aini Wulandari SPB NPD. Untuk menyimak video lebih lanjut, izinkan kami perwakilan dari kelompok 3 untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Inanwa Yunila Malia dengan NIM 4008. Perkenalkan, nama saya Serena Cindy Absari dengan NIM 4006. Perkenalkan, nama saya Liusiani dengan NIM 4054. Perkenalkan, nama saya Titania Nabila Alfisela dengan NIM 4016. Dan saya Jessica Anastasia Putri dengan NIM 4049. Yuk simak videonya. Nah, kalian tahu nggak sih kita habis melakukan apa? Ya, betul banget, kita habis melakukan komunikasi. Jadi komunikasi itu merupakan suatu penyampaian informasi ataupun pesan dari seseorang ke orang lain yang biasanya disebut dengan komunikan dan komunikator. Nah, untuk komunikasi sendiri dijadikan menjadi dua, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Untuk komunikasi verbal biasanya itu berupa lisan atau berbicara. Untuk komunikasi non-verbal sendiri bisa berupa ekspresi atau bahasa tubuh atau kontak mata. Nah, tadi kan sudah dijelaskan oleh rekan saya mengenai pengertian komunikasi. Di sini saya akan melanjutkan mengenai pengertian komunikasi perkantoran. Apa sih yang dimaksud komunikasi perkantoran? Jadi, komunikasi perkantoran adalah proses pertukaran, penyampaian ide, informasi, atau instruksi secara langsung maupun tidak langsung antara pimpinan dan bawahan atau pihak internal ataupun dengan pihak eksternal seperti klien, pemasok, dan investor. Nah, dalam komunikasi perkantoran tidak hanya ada pengertian, tetapi juga ada tujuan. Nah, tujuan dari komunikasi perkantoran sendiri adalah untuk menyampaikan informasi antara pimpinan dan antar pegawai, dan juga bisa antar pegawai yang satu dengan pegawai yang lain di dalam suatu perusahaan. Komunikasi ini sendiri berjalan untuk agar tidak terjadi kesalahpahaman satu sama lain dan juga agar lebih mudah untuk berkoordinasi serta memperlancar jalannya tugas yang akan dikerjakan. Nah, teman-teman, jadi kan di dalam komunikasi perkantoran itu tidak hanya mencapai tujuan, tapi juga ada fungsinya. Nah, fungsi dari komunikasi perkantoran sendiri ialah sebagai fasilitas pertukaran informasi, terus mendukung produktivitas, dan juga mendukung pencapaian tujuan organisasi melalui kontrol, motivasi, emosi, dan juga penyebaran informasi lainnya. Gagal. Iya, ada yang saya bantu. Ini untuk tempat kuliah anaknya gimana, Bang? Baik, mari saya ya. Kak, bagaimana sih ini pelayanan di sini kok sangat lambat gini, nggak lama juga, fasilitasnya juga kurang. Ya udah sih, terima aja tuh dari kamu seperti itu kan. Kak, bagaimana sih pelayanan di sini kok sangat lambat, fasilitasnya juga kurang. Ya Kak, mohon maaf ya untuk kesalahan kami akan segera memperbaiki kesalahan kami agar menjadi lebih baik. Pak, ada nelfon ini. Baik, selamat pagi. Ada yang bisa saya bantu?
yuk. Iya. Duluan ya, Tante. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Alhamdulillah. Nah, rekan-rekan, jadi kita akan melanjutkan diskusi kita mengenai tema keanggotaannya, yaitu mencetak pemimpin editorial yang juga kritis dan juga adaptif melalui kepemimpinan yang berbasis nilai, berprinsip strategis dan juga bertindak solutif. Nah, jadi saya sendiri ingin tanya pada rekan-rekan sekalian bagaimana tanggapan mengenai tema kita presentasi sebelumnya. Ya udahlah, terserah lah. Ikut aja deh. Bagi rekan saya, jadi adanya di sini untuk mendiskusikan kembali mengenai diskusi yang pernah kita bahas sebelumnya. Nah, apakah dari rekan-rekan sekalian itu mempunyai ide atau tambahan mengenai hasil diskusi kali ini? Nah, saya sudah menemukan beberapa ide dari pertimbangan diskusi kita yang sebelumnya, yakni mengenai progres kita ke depannya. Nah, baik, kita pertimbangkan terlebih dahulu ya ide-ide dari rekan-rekan terhadap peralihan yang Jadi, kami akan menambahkan keterkaitan antara komunikasi perkantoran dengan manajemen perkantoran. Untuk yang pertama, manajemen perkantoran mengatur alur dan sistem komunikasi dalam organisasi agar penyampaian terstruktur baik secara lisan, tertulis, maupun media digital yang ada di lingkungan kantor. Hubungan antara komunikasi perkantoran dan juga manajemen perkantoran itu sangat penting karena keduanya saling mendukung untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, komunikasi yang baik itu dapat membantu manajemen perkantoran agar berjalan lebih efisien, efektif, dan juga terorganisir. Nah, yang ketiga yaitu komunikasi perkantoran dapat membantu terciptanya koordinasi kerja antar pegawai atau antar bagian dalam kantor. Dengan adanya komunikasi yang lancar, informasi dapat diterima dengan tepat sehingga mengurangi kesalahpahaman dalam pelaksanaan tugas. Yang keempat ada komunikasi perkantoran yang berguna untuk menyampaikan informasi dalam manajemen perkantoran. Melalui komunikasi, pimpinan dapat menyampaikan instruksi arahan kerja kepada pegawai secara jelas dan efisien. Nah, yang terakhir, manajemen perkantoran membutuhkan komunikasi efektif agar perorganisasian, perencanaan, kemudian pelaksanaan dapat terjadi dengan baik. Tanpa komunikasi yang baik, mungkin antar pegawai dapat terjadi kesalahan atau apa sulit dilakukan. Dan setelah melihat beberapa video tadi, dapat disimpulkan bahwa komunikasi perkantoran merupakan proses penyampaian informasi yang penting untuk menunjang kelancaran pekerjaan dan mencapai tujuan organisasi. Komunikasi yang baik dapat meningkatkan koordinasi, mengurangi kesalahpahaman, serta menciptakan hubungan kerja yang harmonis. Namun dalam praktiknya masih terdapat berbagai permasalahan komunikasi seperti informasi yang tidak jelas, kurangnya koordinasi, dan perbedaan gaya komunikasi. Oleh karena itu, diperlukan sikap profesional, penggunaan bahasa yang jelas, serta sistem komunikasi yang efektif agar komunikasi di lingkungan perkantoran dapat berjalan dengan baik. Terima kasih telah menyimak video dari kelompok 3 dan semoga bermanfaat bagi kalian. Dan mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan. Kami dari kelompok 3. Terima kasih sudah menonton.